Masalahnya sekarang China kan sudah bangkit, mereka sekarang sedang menggali lagi virtue kebajikan Cina kuno, konfusianisme, sosialisme ala Cina segala macam itu dipadukan antara yang modern dengan yang masa lalu sedang dipadukan. Ini yang banyak bangsa lain yang peradaban tua belum berhasil lakukan. Kalau begitu bukan diperkirakan aja, sudah mereka persiapkan. Oh ya, sudah mereka persiapkan secara sistematis. Ya, saya baca ya. Ternyata Xi Jinping ini punya track yang panjang ya. Jadi wali kota, di Fujian, di Zhejiang, sebelumnya juga organisir petani gitu kan. Li Keqiang yang bangun Chongqing. Bangun Chongqing sekarang. Pernah. Jadi leader itu sangat menentukan ya bro untuk memimpin China itu. Cara berpikir yang metodologis, cara berpikir yang sistematis, cara berpikir yang strategis, jangka panjang, tertata, tahapan-tahapannya jelas. Ya, tahapan-tahapannya jelas, dan yang paling penting adalah akhirnya, wah ini orang yang mengibaratkan saya, wah China. Siapa yang membuat mindset saya berubah? Budiman Sujatmiko. Wah iya, nih gue bilangin di mana-mana. Saya dengar pernyataannya Pak Helmi ini di mana-mana. Jadi lebih ahli sekarang dari saya. jadi saya selalu ngaku bro, gue itu Amerika banget. Mimpinya Amerika, ya kan, akhirnya sekolah di Amerika, berbisnis dengan orang Amerika, liburannya ke Amerika. Until one day Budiman Sujatmiko membuka cakrawala pikiran saya. Ya, dia bilang 7 dari 10 industri strategis dunia itu dari dikuasain oleh Tiongkok. Gitu loh bro. Dan banyak orang emang iya gitu. Ya, tapi kan sekarang ketahuan ya begitu perang tarif. Ya, kelihatan bahwa China sudah siap. Otot-ototnya China, istilahnya sudah China ini udah battle proven. Udah merapikan semua PR-nya bro. Nah itulah yang sebenarnya juga pola pikir pemimpin atau pendiri China modern, Republik Rakyat Cina, bahkan sebelumnya mulai dari zaman Sun Yat-sen gitu ya, saat Republik China berdiri. Sebenarnya kurang lebih mereka satu mazhab dengan para pendiri Republik Indonesia waktu itu. Iya. Dari tahun 20-an, 30-an segala macam. Bung Karno juga sering mengutip San Min Chui, dasar-dasar dari Republik China yang diproklamasikan oleh Sun Yat-sen. Dan kita tahu juga kemudian tahun 50-an eratnya Bung Karno dengan ada China. Poros Beijing ya. Poros Beijing segala macam. Jadi menurut saya memang school of thought-nya ya, mazhab paradigma berpikir bagaimana meletakkan negara berkembang yang kita tahu Nusantara punya sejarah juga 1000 tahun lebih begitu ya. Cina tentu saja lebih tua ribuan lagi, tahun lebih. 3 tahun ya, tapi 3000 tahun sama-sama Nusantara maupun Tiongkok ini peradabannya jauh sebelum adanya Renaissance di Eropa. Bahkan jauh sebelum, tentu saja jauh juga sebelum revolusi industri di Eropa. Saya melihat bangsa-bangsa yang peradabannya jauh sebelum revolusi industri, bahkan jauh sebelum Renaissance di Eropa, itu hanya bisa ditautkan dengan peradaban Barat kuno, Yunani, Romawi ya. Setelah itu kan mereka dalam kegelapan. Bangsa-bangsa yang sejarahnya panjang seperti itu pasti akan punya memori. Punya memori di masyarakatnya, artefak-artefaknya, cerita turun temurunnya yang bertahan oleh keterpaan cerobong-cerobong pabrik revolusi industri segala macam ya. Itu adalah bangsa-bangsa yang punya kebudayaan yang lama, panjang, dan pernah bangun peradaban. Dan kita tahu China terutama di masa dinasti Qing itu terpuruk kan, terpuruk. Nusantara juga terpuruk karena kolonialisme. Masalahnya sekarang China kan sudah bangkit, mereka sekarang sedang menggali lagi virtue kebajikan Cina kuno, konfusianisme, sosialisme ala Cina segala macam itu dipadukan antara yang modern dengan yang masa lalu sedang dipadukan. Ini yang banyak bangsa lain yang peradaban tua belum berhasil lakukan. Yunani gagal melakukannya. Mesir,
Yunani, Mesir, India juga ya. India juga. Walaupun udah mulai. Italia sudah agak yang paling maju yang dari itu Italia. Italia ya. Nah, setelah dia bagian dari G20 ya. Even G7 gitu ya Italia. Tapi banyak bangsa tidak berhasil. China adalah satu dari mungkin di dunia ini 2 bangsa yang peradabannya ribuan tahun bersama Italia yang ada di depan. Tapi kita tahu Italia juga sekarang bagian dari Uni Eropa yang sedang Italia itu maksudnya Romawi ya. Kan Romawi, Papa warisnya Romawi begitu ya. Nah, ini menurut saya penting karena sekali sebuah bangsa punya peradaban tua dan lama tertidur itu bangkit, maka energinya, warisan-warisannya itu bisa digali. Kemajuan teknologi mereka bisa menggali masa lalu. Jadi teknologi masa depan juga bagian untuk melacak kembali ke masa lalu, ya kan? Ya. Saya kira Iran in a way juga sudah berhasil. Persia. Iran kan Persia ya. Ya. Iran itu Persia. Ya, kita tahu sumber orang-orang pintar matematikawan, astronom, aljabar ya, algoritma ya. Itu Persia dengan Irannya, Romawi dengan Italinya, Tiongkok dengan yang energi-nya. Tapi yang menarik apa? Kita tahu Yunani gagal dan lain-lain gagal ya. Italia lebih kecil dari Romawi. Ya. Italia lebih kecil dari Romawi. Kan kawasan Romawi ya. Persia lebih kecil daripada Iran. Persia lebih besar dari Iran. Iran lebih kecil daripada Persia. Tapi Tiongkok, selain dia bisa membangkitkan masa lalunya, teritorinya kurang lebih sama. Gak beda jauh. Teritorinya kurang lebih sama. Pengaruh dari Xinjiang di barat sampai Tibet di timur barat laut gitu ya. Barat daya. Intinya apa? Mereka juga secara teritori kurang lebih sama dengan China kuno. Kurang lebih sama dengan China kuno. Sesuatu yang Italia nggak bisa pertahankan, sesuatu yang Iran nggak bisa pertahankan. Artinya apa? Artinya cara mereka melihat geopolitik. Bukan cuma internal di dalam merebut kemajuan dan kemudian dari kemajuan teknologi gali yang dari belakang ya untuk dibangkitkan lagi kebajikan dan wisdom mereka, tapi juga mereka tahu geopolitik di bawah negara sekeliling. Kebetulan karena saya pernah belajar tentang China waktu di Inggris. Di Inggris belajar tentang China. Tesis saya tentang China, tentang di Cambridge. Tentang geopolitik China. Mereka tuh menarik loh. Mereka punya tolok ukur kuantitatif yang disebut comprehensive national power. Comprehensive national power. Itu tolok ukur negara China. Di luar GNP ada CNP. Di luar gross national product. Ada namanya comprehensive national power, CNP. Kalau gross national product kan ngukur tentang pertumbuhan, distribusi, segala macam ya. Kalau CNP yang diukur tuh bukan cuma ekonomi, budaya, skor budaya negaraku berbanding relatif dengan negara lain, skor teknologinya, IPM, indeks pembangunan manusia bangsaku, kemudian budayanya, kekuatan militernya itu kayak ada ranking, ada skor. Kita tahu kan di China ada namanya social credit score kan untuk warganya. Tetapi China sebagai sebuah negara bangsa juga punya CNP, Comprehensive National Power, untuk membuat skor dirinya. Berbanding Amerika, berbanding Rusia, berbanding Uni Eropa. Itu sejak tahun berapa ya, saya lupa sejak tahun 90-an sudah dibuat itu. Ya, alat ukur kuantitatif ranking negaraku di mana dibanding dengan negara lain. Militer, budaya, ekonomi, politik, diplomasi, bla 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 bla. Sumber daya manusia. Jadi ini lebih daripada satu GNP doang ya? Oh enggak, CNP, komprehensif makanya disebutnya. Comprehensive National Power. Kekuatan nasional komprehensif, tidak semuanya. Negara lain mungkin nggak melakukannya, tapi mereka lagi buat tolak ukur diri mereka sendiri dibandingkan dengan yang lain. Itu menarik itu, tolak ukur. Dan ketika saya dulu sempat belajar, ada banyak teman kuliah saya di Cambridge itu juga mahasiswa dari Tiongkok begitu ya, ada orang Kementerian Pertahanan yang dikasih beasiswa. Ya dulu waktu masuk kuliah saya, kita sudah bicara tentang proyeksi strategik mereka ke depan, apa tolak ukur mereka. Mereka banyak mengenalkan pada saya, kemudian saya berdiskusi, dan itu yang kemudian membuat perkembangan hari-hari ini tidak membuat saya kaget. Dan ketika mendengar ceritanya Bung Helmi di berbagai podcast juga nggak kaget, kira-kira gitu. Ya, ini sudah diperkirakan. Kalau kita bicara sejarah ya, begitu. Kalau begitu bukan diperkirakan aja, sudah mereka persiapkan. Oh iya, sudah mereka persiapkan secara sistematis. Ya. Nah, kata-kata
secara terstruktur, ya, sistematis dan masif. TSM. Ini kayak mau pilkada aja. Iya. Cara mereka bangkit itu, roadmapnya, peta jalan itu udah TSM banget. Terstruktur, kita tahu struktur. Bolehkah saya katakan kalau mulainya pada saat revolusi budaya yang dilakukan oleh Mao Zedong, it start from there. Jadi menyetop feodalisme, ya, bisa begitu. Dengan segala korbannya, collateral damage, segala macam korban. Tiananmen 89 ya. Kalau revolusi kebudayaan kan 66 ya. Tiananmen sudah zaman Deng Xiaoping ya. Tiananmen ya kemudian ya. Jadi gini, menarik, bagus pertanyaannya. Karena jarang orang berbicara aspek revolusi kebudayaan itu yang dikaitkan dengan kemajuan mindset. Ya mindset kan? Sekarang. Tapi asal Bro Helmi paham, Renaissance juga pada tingkat tertentu kritik mereka terhadap kemapanan gereja sama radikalnya seperti revolusi kebudayaan meruntuhkan konfusianisme gitu ya, feodalisme Tiongkok. Kalau di Eropa kan feodalisme gereja Katolik pada waktu sebenarnya sama. Kemudian kita tahu juga revolusi Prancis 1789 juga sama-sama perlawanan terhadap raja dan berdarah-darah juga gitu. Jadi tapi kenapa literatur akademik tidak baik mengungkap yang namanya literatur akademik Barat, tidak banyak mengungkap berdarah-darahnya revolusi Prancis, tidak mengungkap korban-korban dari revolusi industri di Inggris ketika petani-petani tercerabut dari kotanya dan kemudian menjadi buruh-buruh di kota. Sebenarnya kan collateral damage-nya banyak juga, banyak banget sama. Kalau saya melihat sih sederhana aja. Secara geopolitik memang dalam literatur Barat, Cina dianggap korban banyak dengan resep yang menurut mereka salah. Kalau kita korban banyak, resep kita benar. Kira-kira gitu kan? Kata orang Eropa. Arab Barat gitu ya. Kata Barat. Ya, kita tahu kan setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 90-an, bukunya Francis Fukuyama berbicara soal the inevitability of liberalism lah ya. Tak terhindarkannya liberalisme, tak terhindarkannya pasar bebas, ya kan? Nah, menurut saya Cina kan memberikan resep yang lain. Bisa loh kita masuk ke pasar bebas. Bisa loh kita bicara inovasi. Kita bisa loh berbicara soal kreativitas. Kita bisa bicara soal ekspansi industri, teknologi dan pengembangan sains. Dalam rejim yang tidak liberal. Kan sesuatu yang di luar skenario. Di luar cetak birunya Barat, begitu kira-kira ya kan? Gitu. Kemudian kehadiran tokoh yang namanya Deng Xiaoping yang membuat Deng Xiaoping di open up. Deng Xiaoping gini, kalau menurut saya setiap bangsa selalu ada seperti itu. Di setiap bangsa. Di Indonesia juga ada tokoh seperti itu. Kalau saya justru melihat orang seperti Deng Xiaoping itu di tahun 50-an, orang seperti Profesor Sumitro. Profesor Sumitro Djahadikusumo. Itu sebenarnya scholar. Kalau dia cuma nggak scholar, tapi dia mau berpikir terbuka ya. Profesor Sumitro andai dulu tidak bertentangan dengan Bung Karno ya tahun 50-an. Itu sebenarnya apa yang diletakkan oleh Bung Karno bisa dilanjut oleh seorang Profesor Sumitro. Sebenarnya kita bisa sama seperti China sekarang. Seperti Mao Zedong ke Deng Xiaoping. Andai, tapi kan kita dulu GNP kita lebih tinggi dari China ya. Oh iya betul dulu. Bangun jalan tol duluan kita. Duluan kita. Walaupun satu berhenti. Jago Rafi. One hit wonder aja. Keajaiban sesaat. Kira-kira. Saya berbicara sebagai karena pernah belajar tentang Tiongkok dan kebetulan saya sejak SMP suka baca tentang literatur Tiongkok. Gitu. Mirip-mirip juga kita jadi. Oh gitu. Jadi saya hadir waktu 40 tahun selebrasi dari The Open Up. Keterbukaan lah. Tahun zamannya 4 modernisasi ya. Ya. Jadi itu tahun 2018. Saya masih di Rute Ferry, saya diundang, saya mau hadir. Tahun 78 soalnya. Tahun 78 kan 2018. Iya, betul, keren. Jadi mereka komunis idealisme, ya tapi cara mereka ekonomi dan sebagainya sangat liberal ya. Gitu ya, Bro? Enggak juga seperti itu. Karena gini. Masih ada ciri-ciri komunisnya. Iya. Apa itu? Bukan soal partainya, di politik, di ekonominya. Iya. Peran BUMN yang kuat. Peran BUMN yang kuat. Itu cirinya. Karena
nggak ada sih. Jadi dia nggak total liberal seperti Barat juga ya? Sebenarnya negara masyarakat komunis nggak ada gitu ya. Adanya negara yang dipimpin partai komunis, adanya gitu. Adanya seperti itu kan. Ciri negara yang dipimpin oleh partai komunis atau partai sosialis ya, itu biasanya BUMN dikuatkan. Cuma bedanya zaman Mao Zedong, BUMN dikuatkan, masyarakatnya membangun unit-unit ekonomi komuna rakyat. Oke. Kayak gitu. Di mana komuna rakyat itu dominan dalam ekonomi, di masyarakatnya komunal lewat koperasi, tapi koperasi yang lebih total, itu lebih radikal. Bukan sudah urusan ekonomi, tapi urusan ngasuh anak, urusan dapur pun dikomunalkan. Di masyarakatnya, di negaranya BUMN diperkuat. Zaman Mao Zedong. Zaman Deng Xiaoping, BUMN diperkuat, tetap kuat gitu, bahkan diprofesionalkan. Di masyarakatnya diliberalkan. Paham ya? Ini sebenarnya yang mencirikan dia negara sosialis, negara komunis adalah BUMN diperkuat. Sosialisme terpimpin lah, not necessarily komunis ya, sosialisme terpimpin, sama-sama berkuat. Jadi Mao Zedong dan Deng Xiaoping sama-sama kuat. Cuma zaman Mao Zedong ya tidak terlalu profesional seperti Deng Xiaoping tapi toh tidak dibubarkan gitu ya. Besar seperti ini, cuma di masyarakatnya ini dulunya komunal, ini lebih individual. Kira-kira gitu, kira-kira begitu. Nah, caranya sehingga kemudian muncul sejumlah orang kaya, konglomerat kaya, ada kesenjangan kemudian muncul kan. Ciri kedua bahwa ini masih sosialistis gitu ya, konglomeratnya tidak boleh melampaui negara. Kalau di negara-negara lain tuh konglomerat bisa ngatur negara tuh, kira-kira oligarknya bisa ngatur negara. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Jack Ma, sehingga kemudian dihukumlah tahun 2020 kan. Sekarang muncul lagi. Boleh berkembang tapi jangan pernah melampaui negara. Jangan coba menggugat mau bikin sistem ekonomi melampaui negara. Enggak, tetap partai BUMN ya boleh konglomerat tapi harus di bawah ini. Nggak boleh offside. Kira-kira gitu. Itu mencirikan bahwa mereka ini di dalam masuk ke dalam pasar bebas, berani masuk ke WTO, itu ibaratnya seperti rombongan yang berbaris rapih nyebrang jalan lewat zebra cross. Zebra crossnya mereka buat rombongan besar seperti Long March Mao Zedong dari Shanxi sampai Yan'an gitu kan. Ada ibaratnya pasar bebas itu jalan raya kenceng gitu mobil-mobilnya. Yuk, kita nggak mungkin berdiri di sisi ini karena kita akan mandek, kita akan stagnan. Kita nyebrang ke sana, ada promised land di seberang sana. Tapi promised land itu ditarik, nggak dibelah oleh jalan yang rame, kencang mobilnya. Kalau kita menyeberang ke sana sendiri-sendiri, apalagi bawa anak kecil, kelindes, ketabrak. Yuk baris. Kita buat sedikit demi sedikit zebra crossnya. Kita cat. Kira-kira gitu. Kita cat. Kita buat rules atas pengalaman kita. Masuklah ke sana. Gitu kan. Gitu. Itu barisnya. Sementara kebanyakan negara lain ya tanpa zebra cross, tanpa baris langsung nyebrang sendiri. UMKM, perusahaan nasional, perusahaan lokal nyebrang sendiri. Ya kelindes sama mobil-mobil yang sudah mapan di situ. Jadi itu yang selain. Jadi orang mengatakan Cina maju karena dia mau nyebrang jalan. Dia mau menyeberang ke kapitalisme. Itu kira-kira gitu ya. Itu Cina maka maju. Banyak negara yang nyebrang ke kapitalisme kelindes. Masalahnya bukan faktor, ada dua faktor. Bahwa dia nyebrang, ada kemakmuran di dalam pasar, ekonomi pasar. Tapi juga lo harus tahu untuk nyampe sana nggak bisa nyebrang sendiri. UMKM nyebrang sendiri kelindes. Baru-baru ini mereka punya policy membuat UMKM go global. Kalau kita perhatikan Bro Helmi, coba lihat sejarahnya. UMKM go global itu adalah fase terakhir unit-unit ekonomi mereka go global. Sebelumnya go global apa? BUMN-nya go global. Perusahaan-perusahaan raksasa swastanya go global. Badan usaha milik daerah provinsinya go global. Badan usaha milik desanya go global. Setelah ini semua go global, BUMN, swasta besar, BUMD udah nyebrang duluan, udah aman. Baru sekarang UMKM-nya go global, ibaratnya nyebrang zebra cross-nya di belakangan. Bumdes nih. Bumdes, UMKM sekarang di UMKM nomor satu. Kalau kita kan
banyak ya konglomerat kita nggak berani go global. Banyak lah produk-produk high tech lah, terutama kita nggak cukup punya produk itu ya. Kalau sekedar mie instan sih oke lah, sama rokok oke lah. Sama Kopiko. Kopiko ya, nyebrang. Tapi ya ini jalan sendiri-sendiri juga, ini nggak tertata. Berbarisnya itu loh. Ini bukan soal nyebrang, yes kita nyebrang. Yes kita perdagangan. Bebas. Jadi diperlukan sebuah koordinasi kan bro. Kepemimpinan, orkestrasi, koordinasi, apapun. Disinilah pemerintah harus hadir. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Itu yang dilakukan oleh China. Itu saya kira utama. Bagian itu yang tidak pernah mereka kompromikan. Pada bagian itu mereka yang tidak pernah kompromikan. And one comment. In one comment. Karena mereka komunis. Satu partai. Politbiro. Yang menariknya di dalam mereka sih meritokrasi. Kader dari bawah. Kader dari bawah betul, dari desa. Xi Jinping bagaimana dari desa. Semua rata-rata dari desa. Rata-rata pernah jadi gubernur, wali kota ya. Atau ketua partai di provinsi. Yang berhasil. Yang sukses tentu saja. Menyelesaikan masalah kemiskinan, yang menyelesaikan masalah investasi, segala macam. Jadi ya semuanya serba tertata gitu. Meritokrasi. Saya kira bukan koncoisme, bukan kedekatan. Bukan sekedar demokrasi. Demokrasi tidak mau menjamin meritokrasi. Jadi mereka menggabungkan antara demokrasi dengan meritokrasi. Demokrasi internal partai dan meritokrasi, tapi menekankan meritokrasi. Ya, saya baca ya. Ternyata Xi Jinping ini punya track yang panjang ya. Jadi wali kota, di Fujian, di Zhejiang, sebelumnya juga organisir petani gitu kan. Li Keqiang yang bangun Chongqing. Bangun Chongqing sekarang, Li Keqiang yang udah meninggal. Lucu ya, Li Keqiang digantikan oleh Li Qiang. Kayak nggak ada nama lain aja. Kayak nama orang Korea, Park Kim aja. Saya kemarin baca tulisannya Pak Dahlan Iskan yang juga bolak-balik ke Tiongkok. Dia bilang kan nggak semua orang Cina itu masuk sebagai anggota partai komunis karena elit banget dia bro. Sangat tidak. Kalau saya cuma dari 1,3 miliar penduduknya ya. Cuma 90 juta kadernya. 5% katanya? Ya. 5%. Jadi cuma 5%. Seleksinya ketat. Ya masuk partai kan sama seperti masuk universitas. Iya. Sama. Jadi gini, ini menarik. Ketika Cina itu masyarakat yang tradisinya menghargai elitisme, tapi elitisme pikiran. Bukan elitisme duit. Elitisme pikiran, baik dari zaman kerajaan-kerajaan, apalagi di zaman sekarang ini. Elitisme pikiran itu gini, baik seleksi masuk perguruan tinggi negerinya, yang namanya Gaokao yang disebut sebagai UMPTN yang paling susah di dunia, Tsinghua, masuk itu, sampai ke masuk partainya, masuk partai kan elit akan menjadi elit. Jadi intelektual, menjadi insinyur, menjadi komputer scientist kan elit. Dan ini baik pimpinan negara lewat partai maupun pimpinan intelektual. Ini kan elitisme, tapi elitisme yang non ekonomi. Memang tradisi Cina untuk mencapai elitisme yang non ekonomi, baik politik maupun intelektual, itu elitis. Elitis. Tapi ketika menyangkut ekonomi, ini filosofi sosialisme mereka kan, harus lebih merata. Kalau ada kaya, ya jangan terlalu jauh. Maka sekarang di era Xi Jinping kan kemakmuran bersama isunya, ya kan. Dulu zaman Deng Xiaoping, siapa dulu yang boleh kaya lah, nanti kemudian ngajak. Nah sekarang era Xi Jinping kan era ngajak, common prosperity mereka, seperti itu. Bro, jadi kalau saya cukup belajar ya, walaupun mungkin masih banyak yang saya belum dapat. Adakah betul kalau kita melihat bahwa yang membuat China, Tiongkok lebih maju itu adalah karena pernah dipimpin oleh leader-leader yang visioner, yang juga memegang gitu tampuk kekuasaan secara satu komando lah gitu. Kan kita mulai dari Mao Zedong, ya kemudian Deng Xiaoping, kemudian ada lagi tokoh namanya Jiang Zemin. Sebelumnya ada Curongzi, tapi dia perdana menteri. Ya perdana menteri. Ada juga Zhou Enlai ya. Chiang Kai-shek itu Taiwan kemudian kan. Ya, kemudian ke Taiwan. Walaupun China juga. Terus ada Curongzi perdana menteri. Tapi ada Li Keqiang, Zhou Enlai, Li Keqiang. Siapa lagi ya? Ya ada beberapa ya. Terus Jiang Zemin, Hu Jintao. Ada Lipeng, Xi Jinping, Lipeng zaman Deng Xiaoping. Dan sekarang Xi Jinping. Ya. Pernah. Jadi leader itu sangat menentukan ya bro untuk memimpin China itu. Terutama apa coba? Kualitas intelektual, kualitas emosional,
dari leader. Dari leader. Kualitas intelektual dan kualitas emosional dari intelektualitas itu melahirkan visi-visi besar. Visi. Cara berpikir yang metodologis, cara berpikir yang sistematis, cara berpikir yang strategis, jangka panjang, tertata, tahapan-tahapannya jelas. Ya, tahapan-tahapannya jelas. Dan yang paling penting adalah karena mereka mungkin ilmunya dari Sun Tzu segala macam strategi. Saya pelajari zaman SMP ketika saya baca buku silat ya. Kulung, Chin Yung, Ko Ping Ho. Gue juga lah. Prinsipnya adalah apa sih kalau kita lihat pendekar-pendekar mereka? Menyerap energi lawan. Ya. Cari mentor yang tepat. Sembunyikan kekuatanmu. Kebenaran harus bisa membela dirinya sendiri. Kalaupun ada yang bantu, syukur. Kalaupun gak ada yang bantu, kita tetap bisa bertahan. Itu kalau saya lihat pendekar-pendekar jagoan-jagoan di film silat atau silat itu kan, itu mencuri ilmu energi lawan, cari mentor yang tepat, menyembunyikan kekuatanmu, dan apa tadi kebenaran harus bisa membela dirinya sendiri. Walaupun kamu sendiri harus bisa membela dirinya sendiri. Itu apa yang diperterapkan semua. Itu kalau lihat tradisi pendekar-pendekar kungfu China kali ya. Yang saya baca saya nyerap itu. Itu udah digabungkan dengan Sun Tzu, digabungkan dengan Marxisme, digabungkan dengan pelajaran-pelajaran demokrasi, bertemu dengan pengetahuan barat. Ya. Mereka olah. Ya jadilah Cina. Saya kira Republik Indonesia juga didirikan oleh orang-orang yang sekeren itu. Para Sahir, Bung Karno, Kartini, founding parents gitu ya. Mereka juga adalah pembaca yang luar biasa. Bung Hatta. Ada yang keputus. Tradisi pemikir politik kita terputus di Indonesia. Di era siapa ya, Bro? Ya terutama ketika gini, teknokrasi boleh. Zaman Orde Baru boleh. Cina juga nggak menolak teknokrasi. Tapi yang dihilangkan adalah orang hanya sekedar pejabat, hanya punya kemampuan teknis, tapi nggak punya keluasan wawasan, komprehensif melihat sesuatunya. Saling hubungan antara ekonomi, politik, budaya, pertahanan, pendidikan, dan macam-macam ya. Pemimpin-pemimpin Cina juga insinyur banyak. Mereka mau menguasai teknik kimia, mereka menguasai teknik pengairan, mereka menguasai teknik sipil. Tapi saat bersama mereka punya namanya point of view, world view. Cara pandang dunia, world view. Para pendiri Republik Indonesia, world view-nya luar biasa. Gaulnya luas banget. Very global. Very global. Gaulnya luar biasa para pendiri Republik kita. Terus terang, tradisi ini yang Cina terusin. Dan kita tidak. Kita tidak. World view. Cara pandang dunia yang utuh. Saya melihat di Pak Prabowo sudah mulai muncul world view. Ya, kita lebih internasional. Lebih berwawasan, lebih internasional. Oke. Ya itu saya lihat seorang tank shopping 78 ya bro. Yes. Keluar dengan konsep di open up dia berani, undang siapapun datang silakan. Percaya diri. Mau invest apapun silakan. Siapapun ahli datang silakan. Walaupun dikatakan itu jadi jebakan Batman bro. Seluruh pabrik-pabrik kan bikin di China. Karena itu kan bagian dari menyerap energi lawan. Iya. Big population. Iya, big population itu menyerap energi lawan. Dan tenaga kerja murah, sangat produktif. Habis itu begitu Trump sok-sokan ngancam dengan perang tarif, ya udah. Saya nggak jual ke Amerika pun, we are ready. Itu menyerap energi lawan. Perang dagang ketika yang lainnya pada tunduk, Cina mengatakan nggak bisa. Artinya apa? Kebenaran versi mereka bisa membela dirinya sendiri, meskipun nggak ada teman. Ini yang keempat. Ya tadi nggak ada amat kan. Menyembunyikan kekuatan, itulah yang memang kita sering terkejut. Tiba-tiba udah ada. Mereka ngapain aja selama ini? Tiba-tiba udah ada, mereka sembunyikan. Tiba-tiba Tenji, Tiangong, segala macam yang satelit di stasiun ruang angkasa itu menyembunyikan. Ya, kekuatan. Cari mentor yang tepat, mereka lakukan. Siapa mentor mereka, bro? Tahun 50-an mentornya Uni Soviet untuk industrialisasi baja. Oke. Ya. Tahun 80-an mentornya Amerika. Mentor yang tepat di waktu yang tepat. Iya loh, mereka cari mentor yang tepat. Pertama Uni Soviet, kemudian Amerika. Bos, gue tuh dengerin Prof. Jeffrey Sachs. Ya. Saya pernah ketemu juga beliau. Itu orang tuh yang Amerika tapi dia ngatain Amerika tuh. Jeffrey Sachs ya. Dia bilang apa kata Jeffrey Sachs? Sebenarnya China itu
cara mereka di open up ya, membuka diri. Itu Singapura banget. Katanya dia niru dari Lee Kuan Yew tuh. Memang. Ya kan sama ya. Memang. Gitu loh. Kan Lee Kuan Yew ingat pada saat dia dicerai oleh Malaysia yang dia menang di situ. Iya, satu saya minta kita bahasa Inggris. Ya. Walaupun orang Inggris penjajahnya mereka tuh. Nomor 2 dia bilang adalah siapa aja boleh datang. Mau investor, mau orang ahli datanglah ke Singapura. We are open. Nomor 3 pejabatnya digaji tinggi supaya tidak korupsi. Anti korupsi yang juga diterapkan. Ingat ya, Zurongji menyiapkan 100 peti mati itu kata Prof. Jeffrey Sah itu belajar dari Singapura. Ya waktu itu Teng Xiaoping kan bertemu Lee Kuan Yew. Ya. Teng Xiaoping, oke. Teng Xiaoping. Ya. Makanya bikin Shenzhen. Indonesia kan sudah pernah menyiapkan juga Batam sebenarnya. Sijori. Ya, Batam bagian dari Sijori kan. Iya. Johor, Riau. Zaman Habibie ya. Zaman Habibie, Pak Habibie. Artinya Teng Xiaoping bikin Shenzhen, Lee Kuan Yew udah bikin Singapura. Kita bikin Batam. Sebenarnya ada satu lagi tokoh di balik Lee Kuan Yew. Siapa? Gokin Sui. Gokin Sui itu otaknya Singapura. Lee Kuan Yew yang menjalankannya. Otaknya Gokin Sui ya. Nanti belajar dia ya. Kemudian Teng Xiaoping ya di Shenzhen, di Cina, Kampung Nelayan, Pak Habibie di Batam. Masalahnya tidak sesederhana ini urusan internal, oke? Terutama di Indonesia. Di seluruh dunia juga. Kalau sebuah negara ingin melakukan transformasi, sebutkan pada saya satu negara dari berkembang untuk menjadi negara maju, yang dari negara agraris menjadi negara industri, yang sukses, yang tanpa afiliasi global, yang murni kafah, non bloknya kafah gitu, bebas aktifnya murni, gitu loh. Nggak ada. Singapura berpihak pada Amerika, Cina berpihak pada Soviet. Tahun 80-an berpihak pada Amerika ngelawan Soviet. Cina ngelawan Soviet loh, berpihak sama Amerika. Di Kamboja, di Afghanistan. Di Afrika. Walaupun setelah itu dia insaf ya. Bukan soal ini bukan soal moral. Keberbedaan. Ini soal strategi. Soal strategi. Ya karena dekat banget dia dengan sopir sekarang ya. Iya, sekarang dengan Rusia dekat lagi. Karena strategi juga. Strategi. Supaya soal kepentingan dan itu aja Artinya gini, ini bukan bebas aktif itu jangan dijadikan strategi. Jadikan prinsip saja. Prinsip. Tapi dalam berstrategi kan harus berbeda. Kayak Cina tahun 50-an, 60-an ke Soviet, 70-an, mulai 80-an ke Amerika. Sekarang kembali dekat ke Rusia. India dulu dekat dengan Rusia. Sekarang ke Amerika. Ini soal perkembangan dinamika geopolitik, dinamika geoekonomi, dinamika geostrategi. Nah, kenapa Shenzhen maju? Kenapa Singapura maju? Karena saat Teng Xiaoping bangun Shenzhen, Amerika menganggap Cina sebagai sahabat, sebagai the future partner, future strategic partner. Oke, kan gitu. Amerika lihat Cina pada zaman Teng Xiaoping toh, mulai dari Reagan segala macam. Singapura kita tahu, dekat barat. Indonesia, ketika sebuah negara berkembang hendak bangun proyek strategis, kenyataan geopolitik, realisme dunia, itu harus, kalaupun tidak restu, harus ada kesepakatan yang gak akan gua ganggu. Saya kira Batam gagal tuh bukan secara faktor internal juga. Kekuatan global memberikan restunya tidak. Kekuatan global mengizinkan itu enggak. Ini realisme. Di mana negara yang, kecuali negara itu sudah punya nuklir, sudah punya teknologi, dia bisa betul-betul 100% merdeka. Punya itu apa? Deterrent effect nuklir misalnya contohnya ya, senjata nuklir ya. Gak bisa. Tetap ketika pemain kecil, pemain menengah mau naik ke atas, itu harus take a side. Dan ini Pak Prabowo sadar itu, meskipun makanya beliau gabung BRICS, karena dia tahu perjalanan Indonesia itu kalau ingin jadi negara maju, dia harus direstui kekuatan global, harus direstui, harus take a side. Gak bisa netral banget ya. Sana nggak ikut, sini nggak ikut. Mana ada? Mana ada contoh, berikan saya contoh.
negara berkembang menjadi negara maju, negara agraris menjadi negara industri. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi. Satu, secara eksternal, secara geopolitik dia harus ada leaning, condong. Condong kemana? Condong. Tidak harus jadi bagian blok militer, enggak, tidak harus. Condong. Kedua, secara internal melakukan reforma agraria di desa, penataan tanah di desa, agar kesuburan tanah, keluasan tanah di negara itu, satu, kembali ke rakyat miskinnya. Kedua, tidak dijadikan bantalan ngambil rezeki besar untuk orang-orang kayanya. Karena sekali orang kaya, konglomerat apapun menguasai tanah besar, maka dia cenderung tidak inovatif. Orang kayanya cenderung tidak inovatif, cenderung konservatif. Karena tidak inovatif, akhirnya tidak bisa bersaing di tingkat global. Karena dia udah nyaman dengan kesuburan tanahnya. Segitu aja udah cukup. Iya, tinggal gali, tebang, jual. Tidak ada dorongan rangsang untuk berinovasi. Dia dimanjakan oleh tongkat batu jadi tanaman. Tapi itu pun untuk segelintir orang kayanya ya. Rakyatnya juga nggak dapat apa-apa. Ya, artinya ekonomi berkembang, daya beli rakyat di desa juga tidak naik. Tidak naik amat ya. Cina, gak usah komunis deh. Korea Selatan yang non komunis. Taiwan yang musuhnya komunis Cina. Vietnam. Aku Vietnam komunis lah ya. Nggak, kita contoh yang non komunis ya. Jepang. Korea Selatan, Taiwan non komunis ya. Mereka sebelum industri itu melakukan reforma agraria, melakukan pemberdayaan desa secara serius. MacArthur pada waktu menguasai Jepang, dia bilang, oke, kaisar akan dipertahankan, nggak akan kita adili, nggak akan kita gantung. Syaratnya dua, kaisar cuma jadi simbol, lakukan reforma agraria di desa-desa. Karena waktu itu tanah-tanah desa baik dikuasai bangsa Jepang, jenderal-jenderal Jepang gitu ya. Bagikan ke petani, agar petani punya daya beli, sehingga ketika industri Jepang tumbuh, pendidikan ditingkatkan, petani juga bisa menyerap. Itu kayak gitu. Korea Selatan zamannya diktator Park Chung-hee pun melakukannya dengan namanya Semaul Undong. Chiang Kai-shek pada waktu lari ke Taiwan, dia kapok, sialan gua kalah sama Mao Zedong karena gua rupanya tidak berhasil mengambil hati petani. Ketika di Taiwan, dia melakukan reforma agraria, dia menebus apa yang seharusnya dia lakukan dulu waktu di Cina Daratan. Reforma agraria di Taiwan. Itu kemudian tumbuhnya small medium enterprise di Taiwan yang sangat kuat. Yang menjadi penopang industri besarnya. Seperti itu. Jadi secara internal dia harus melakukan reforma agraria kalau ingin jadi negara maju. Dan dia secara geopolitik dia harus, sorry to say, memang harus agak leaning. Terserah mana yang paling menguntungkan. Kita bicara soal kepentingan nasional ya. Seperti itu. Dia harus masuk blok militer, nggak harus masuk blok militer. Tapi memang Pak Prabowo sekarang udah masuk BRICS segala macam. Saya kira itu juga bagian dari sikap politik beliau. Ya kan. Dulu Bung Karno juga walaupun dia pendiri non blok Asia Afrika, memangnya nggak leaning banget. Apalagi waktu merebut Irian Barat, apalagi dia waktu mau melakukan hilirisasi dan mengirim anak-anak Indonesia kuliah ke luar negeri. Iya kan, sangat leaning ke timur waktu itu ya. Iya. Dia dua-dua aja lagi malah. Ya, tapi kan pada akhirnya baik ke timur ya. Pak Harto memang ke barat, tapi benefitnya terus sedikit. Banyak keambilnya. Freeport diambil, kemudian disuruh nyerbu timur. Apalagi waktu Michael Kamdesu sedekap itu ya. Oh ya, itu kan artinya IMF. Waduh. Kita marah. You are not needed anymore. Kira-kira gitu. Lo nggak, Indonesia nggak butuh lagi. Kejadian sama seperti Yugoslavia yang non blok. Satu-satunya negara non blok di Eropa. Ganjel supaya Pakta Warsawa sama NATO tidak berhadapan langsung kan. Ganjelnya Yugoslavia dong. Meskipun negara komunis dia sangat dekat dengan Barat. Inggris tuh sangat cinta Tito. Inggris bantu Tito berkuasa juga waktu itu. Joseph Broz Tito ya. Begitu Pakta Warsawa bubar, nggak dibutuhkan lagi. Malah kita nggak butuh ganjel pintu ini lagi, udah pecahin aja. Nah, kan seperti itu. Itu kan geopolitik permainannya. Ini harus disadari oleh para pemimpin kita. Ya, gue baru ngomong gitu. Pemimpin besar itu, apalagi pemimpin negara besar, saya nggak mau tahu pemimpin besar. Pemimpin negara besar itu wajib paham sejarah, paham geopolitik, wajib itu hukumnya. Paham sejarah itu paham waktu, perjalanan waktu, timeline, paham geopolitik, paham ruang. Tetanggamu siapa? Saya menarik yang Bro Budiman sampaikan dari awal. Negara-negara hebat sekarang China dan sebagainya itu karena orang lupa dia punya sejarahnya luar biasa. Ribuan tahun. Bayangin bisa bangun Great Wall,
abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga ya, saya lupa ya. Zaman Xi Huangdi. Xi Huangdi. Ya. Wah gitu. Jadi itu Amerika tuh masih gelap bro. Amerika kan muncul 1945. Ya. Iya dong 1945 dari negara jajahan gitu. Ya zaman dulu. Jadi kalau sekarang Amerika nggak bisa menang lawan China, lihat pidatonya Xi Jinping, kita tuh biasa susah. Diajak susah, ayo gitu. Dan gue suka tuh statementnya pimpinan mereka. Perang tarif ayo, perang dagang ayo, perang benaran juga ayo. Kita layani gitu Kita layanin. Aduh, jadi tapi juga nggak congkak gitu ya. Maksudnya udah kita siap lah. Kira-kira Xi Jinping mungkin sama prinsipnya dengan saya. Kalau Pak Prabowo kan punya prinsip satu lawan terlalu banyak, seribu lawan terlalu sedikit. Sangat baik Bapak. Sangat baik. Ya. Nah kalau saya ada versi agak lebih hardcore, hampir sama dengan itu, tapi karena mungkin anak muda. Karena aktivis. Prinsip saya gini, ya. Berkawan dengan saya nggak ada ruginya, berlawanan dengan saya nggak ada untungnya. Berteman dengan aku mungkin kamu nggak akan untung, tapi pasti nggak rugi deh, gitu. Tapi kalau lawan aku, kalau lawan aku, nggak ada untungnya juga. Nggak ada untungnya. Jadi berteman saja lah. Iya. Tapi hati-hati. Kira-kira Xi Jinping ngomong kayak gitu. Sama dengan prinsip saya gitu. Berkawan dengan saya nggak ada ruginya. Berlawanan dengan saya juga nggak ada untungnya gitu kan. Nggak sombong sih tapi aku nggak perlu kau habis-habis waktu untuk mengalahkan aku gitu. Berbuat aja, kamu pasti akan lebih keren kok. Dengan kamu berbuat untuk dirimu sendiri daripada lu habiskan waktumu, duitmu untuk lawan gua. Akan lebih keren kamu mikirkan dirimu sendiri daripada mikirin gua terus-menerus. Kira-kira gitu. Jadi terjawab ya kenapa China akhirnya. Kalau nggak mungkin lah zaman Nabi Muhammad tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina muncul. Pasti ada sesuatu loh ya. Ada sesuatu. Zaman itu kan zaman Nabi Muhammad kan udah ada Great Wall-nya juga sudah ada juga. Kasar-kasar kan sudah itu juga. Jadi menurut saya itu semuanya bisa diterangkan. Karena itu adalah peradaban paling jauh dari tanah Arab kan. Betul. Kalau Romawi masih dekat ya kan. Konstantinopel dari Makkah kan masih dekat. Ini kan Beijing ya. Dia mau ngomong bahwa even di tempat yang nun jauh di sana, di balik horizon, di balik cakrawala ada sesuatu. Carilah sana sampai kalau perlu melewati cakrawala deh. Kira-kira gitu. Baru tadi menarik ya, negara-negara yang asal demokrasi, yang menerapkan demokrasi sekarang lagi mengalami kesulitan ya. Yunani kan asal demokrasi bro. Ini asal demokrasi. Asal demokrasi. Polis ya. Paham ya. Romawi. Romawi ya republik, mengenalkan republik. Romawi republik. Republik itu dari Romawi, demokrasi itu tradisi di Yunani. Jadi kalau Yunani ini saya kira ini masalah di banyak negara Eropa Selatan. Negara Eropa Selatan yang paling bagus Italia. Kedua Spanyol. Kenapa? Kenapa Italia paling maju itu adalah Italia 1945, 1943 fasisme hancur di Italia. Di selatan Spanyol Portugis fasismenya sampai tahun 75, sampai tahun 74. Mandek. Inward looking, mandek, konservatif, rasis. Tapi merasa keren karena dulu pernah jadi penguasa dunia. Itu rasis. Spanyol Portugis ya. Sampai tahun 75 sampai 74 di Portugis, di Spanyol sampai 75. Yunani itu kalau nggak keliru dia setelah Perang Dunia Kedua kan jatuh juga ke diktaturan militer, rejim para kolonel pada waktu itu. Tapi saya nggak ikuti Yunani terus aja, saya nggak terlalu baik ikuti Yunani. Saya ikuti baik karena jadi false state ya. Negara gagal gitu. Bayar utang. Sedih bro. Dengan keindahan alam, waduh luar biasa. Dan tuanya peradaban. Tuanya pemikiran. Iya. Nggak berbekas tuh. Itu. Bagaimana menggali pikiran-pikiran itu? Berani nggak orang-orang Yunani menggali wisdom, kebijaksanaan dan kebajikan tetua-tetua mereka? Ini penting karena itu masuk dalam alam bawah sadar masyarakatnya. Masuk dalam alam bawah sadar masyarakat. Saya pikir kuncinya cuma satu bro. Diperlukan kehadiran satu leader yang sangat visioner, yang punya grand design, kalau saya bukan plan yang luar biasa. Saya tidak percaya Superman, saya percaya super team. Yes, Superman yang punya super team. Ya, Superman super team dan super team ya, total super team ya. Betul. Visi, perencanaan strategis, proyeksi geostrategis, visi global, proyeksi geostrategis, baru geoekonomi, geopolitik, strategis dulu. Visi global, proyeksi geostrategis, proyeksi geoekonomi, geopolitik. Masalahnya pendidikan kita juga tidak mengajar
akan melihat keluar. Oh. Kenapa? Jadi tahun 2008 saya pernah ke Jepang. Ada waktu dengan Pompida, dengan Bima Arya. Kita berkunjung ke sebuah kuil di Kyoto. Ada anak-anak usia 12 tahun. Anak-anak perempuan pakai seragam bagus kayak film Oshin gitu kan. Terus kami ngomong sama gurunya di satu kuil di Kyoto. Boleh nggak kami foto dengan anak-anak ini? Ke gurunya. Oh, saya tanya anak-anak ini ya. Tuh ada gurunya tanya ngomong ke anak-anaknya. Segitunya. Gurunya tanya, "Mau ini ada rombongan dari Indonesia. Mau foto dengan kalian." Ke anak-anak usia 12 tahun perempuan. "Oh, dari Indonesia, mau foto dengan kami?" "Iya, boleh. Foto dengan kita." Ada satu anak. Asal Indonesia tetap menyuplai LNG ke Jepang. Anak 12 tahun. Udah bisa ngomong gitu? Dia udah tahu, ditanamkan apa artinya Indonesia untuk Jepang. Apa yang bisa gue manfaatkan dari Indonesia untuk negaraku. Seorang anak paham itu. Waktu saya dengan Pompida, dengan Bima Arya. Ada beberapa yang lain juga. Anak 12 tahun bro. Artinya apa? Anak Jepang udah tahu apa manfaat Indonesia untuk negaraku. 12 tahun. Kita pernah nggak dari kecil diajarin? Apa yang diajarkan ke kita? Indonesia negara bagus, negara strategis di antara dua benua, dua samudra. Instead of menjadikan anak Indonesia sebagai subjek dunia, seperti anak Jepang lihat Indonesia sebagai objeknya, atau mungkin anak Jepang lihat Vietnam atau Cina sebagai objeknya, aku adalah subjeknya. Anak Indonesia diajarin malah sebaliknya, aku ada objek yang menarik. Kita adalah negara indah, subur, rakyat ramah, ada di posisi dua benua, dua samudra. Apa artinya? Kita diajari sejak kecil untuk menjadi objek mana yang menarik. Pernahkah kita waktu kecil diajarin apa artinya benua Antartika untuk Indonesia? Gak usah jauh-jauh deh. Apa artinya Selat Malaka untuk Indonesia kita diajarin gak sejak SD? Kita kan, tapi kita diajarin kita ada bauksit, ada nikel, ada minyak, manfaatnya untuk Indonesia. Yes. Ya gak usah diomongin deh apa yang kita punya manfaatnya untuk kita, kan gak usah diomongin. Ya itu diomongin boleh. Tapi yang paling penting apa yang dimiliki orang, manfaatnya untuk kita. Saya gak mengajarkan kita harus menjadi ekspansionis, menjadi imperialistis, tidak. Tetapi bahwa kita tahu menempatkan Selat Melaka. Apa artinya kalau Selat Melaka itu diambil negara lain? Apa artinya nanti kalau misalnya Thailand bikin kanal di sini? Kita diajarin nggak apa artinya Laut Arktik? Seandainya es mencair, maka perjalanan laut dunia akan lewat atas, nggak butuh lagi Selat Malaka. Apa ambruk? Maka kita harus juga bisa punya say, kita harus punya ikut peran menentukan masa depan lingkar Arktik. Harusnya sejak kecil kita diajarin ngelihat dunia dan kita adalah subjek. Bukan kita adalah objek yang menarik, indah. Seperti seorang remaja yang caper. Enggak, kita itu harus hunter. Kita harus menjadi pemburu, kira-kira gitu. Kita harus menjadi explorer. Bukan kita adalah objek eksplorasi dan eksploitasi. Kita harus menjadi subjek eksplorasi. Dari kecil harus ditanamkan itu. Kita enggak. Dari mana kita harus mulai, bro? Satu pendidikan. Pendidikan kita. Feeding dari situ ya. Yes. Coba pendidikan juga jangan asal nyomot mentang-mentang di negara lain keren, belum tentu kita keren. Belum tentu bisa sama dengan di Indonesia. Bayangkan, sekarang kita banyak muja-muja Finlandia, sekolah tanpa ruang kelas, tanpa PR. Satu, Finlandia jumlah penduduknya sedikit, etnisnya homogen, dan antropologinya. Keluarganya juga berpikir critical thinking di keluarganya. Bayangkan kalau di Indonesia sekolahnya critical thinking, pulang ke rumah didogma lagi, didoktrin lagi, pecah itu kepribadian. Baik ala Singapura, Cina yang pendidikan sangat strict, yang belajar di jam 7 pagi sampai jam 9 malam, atau ala Finlandia yang liberal itu, sama-sama menghasilkan sesuatu yang keren. Ya. Kenapa keren? Karena ditaruh dalam antropologi masyarakatnya. Kamu tidak bisa mendidik manusia Indonesia atau anak Indonesia hanya dengan sekedar merombak kurikulum. Rombak juga keluarganya. Karena harus ada compatibility antara rumah dengan sekolah. Ketika anak di sekolah dididik critical thinking, pulang ke rumah dididik untuk feodal, gak akan jadi apa-apa nih, barang setengah matang terus. Pecah ya. Pecah. Kepribadian terbelah. Bingung ya. Kepribadian terbelah. Ya. Berpikir kritis, di sini dogmatis. Kalau di Finlandia, ya berpikir kritis. Ke rumah
Ya biasa aja mau ngobrol apapun dengan keluarganya tanpa harus digebuk. Nyambung antara rumah dan sekolah. Ya. Kita kan, Finlandia keren. Kalau mau kayak gini, dirubah juga rumahnya. Cina, Asia Timur, keras betul pendidikannya, sekolahnya keras betul. Ya. Karena di rumah kayak gini. Tapi kan mereka pakai mekanisme supaya tidak stres gimana? Ada bisa tidur siang di sekolah. Itu kan teknis aja kan? Iya. Jadi kita juga jangan sekedar mengatakan apa yang ada di barat berhasil akan sukses di kita. Ya. Antropologi berbeda. Di sana sudah renaissance. Di kita belum pernah ada renaissance. Baru ada reformasi. Ibaratnya kita baru ngecat tembok, belum melakukan perombakan interior rumah. Kita baru ngecat tembok aja, belum ada di interiornya belum kita rubah. Bro, dulu mimpi saya dulu kayak gitu, cuma gagal. Dia lagi sedih, Real Madridnya hancur. MU lebih hancur. Oke, bro, kita tinggalkan topik tentang China. Saya kan sekarang Budiman Sujatmiko sudah menjadi orang dalam ya. Orang dalam ya kan. Wah, dulu mengungkapkan pendapat, protes, demo dulu ya. Iya, yang mendirikan partai yang melawan gitu ya. Masuk penjara dan sekarang menjadi orang dalam. So, bagaimana, bro? Ini menarik. Menariknya apa? Karena Pak Prabowo, kita bekerja di bawah presiden yang kegelisahannya juga sama juga, lama. Kegelisahan sama. Cuma beliau jadi prajurit, saya milih jadi aktivis gitu aja. Makanya kan kalau kita lihat di kabinetnya ini banyak aktivis. Banyak aktivis. Aktivis yang dulu berhadapan dengan beliau. Iya. Gue tahu lah waktu dia pidato kemenangan. Itu Budiman tuh. Iya, gue tangkap lo bandel sih. Iya. Wah, itu lucu kan. Lo bandel sih Bud dulu katanya. Oke. Ya saya pikir sama-sama punya kegelisahan. Kegelisahan. Cuma kan beliau tentara ya. Jadi tentu saja. Tapi ini kan tentang yang suka baca. Tentara yang suka baca. Intelektual yang pegang senjata. Ya. Pak Prabowo itu intelektual yang pegang senjata. Karena dari bapak. Keluarganya emang iya. Keluarganya itu. Emang itu. Kalau saya dengan teman-teman saya, kebetulan aktivis-aktivis yang lahirnya juga dari tradisi membaca. Tapi kita terjemahkan ke lapangan menjadi gerakan. Pak Prabowo menerjemahkan juga di lapangan menjadi sebuah pertempuran. Dia menjadi pertempuran, kita menjadi gerakan, kan begitu. Dan once upon a time kita berhadapan. Wajar. Pak Prabowo sedang menjalankan tugas negara, kami merasa sedang menjalankan tugas sejarah. At that point of time, tahun 98, tugas negara dan tugas sejarah arahnya berbeda, ada tabrakan. Ya, kita reformasikan untuk membalikkan lagi negara. Negara, yuk jadwal sejarah, ikut jadwal ini. Instead of kamu tabrakan, yuk negara kita balikin ke sini, yuk. Ikut aja ketimbang kita. Karena sejarah kan nggak bisa kita lawan nih, waktu nggak bisa kita lawan nih. Jadi instead kayak gini, ayo kita ajak negara kayak gini kan. Pak Prabowo dulu ada di sini, menjalankan tugas ini dengan kesatuannya berhadapan dengan kita. Tapi sekarang beliau juga sadar. Tapi sebenarnya udah lama kesadaran itu ya. Saya kan suka diskusi dengan beliau. Sebenarnya kegelisahan itu sudah lama. Ya udah, nggak ada masalah. Yang penting udah satu jalan nggak kita menatap masa depan. Dan Pak Prabowo sudah lama rupanya memikirkan itu. Now you are in his team. Ya, saya ditugaskan untuk ngurusi pengentasan kemiskinan. Jadi kepala badan percepatan pengentasan kemiskinan. Ada dua cara di dunia ini yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan. Cara Brazil dan cara China. Saya pernah diskusi dengan Lula da Silva tahun 2011. Pada waktu beliau baru step down sebagai presiden Brazil. Sekarang jadi presiden lagi sih ya. Saya tanya kepada beliau di kantornya di Sao Paulo, apa yang menyebabkan Brazil bisa menjadi sukses? Ya ada cerita kalah tahun 2011. Gak lama kemudian hasil diskusi saya dengan Lula saya tulis dalam sebuah artikel di Kompas. Alhamdulillah diadopsi kemudian oleh Pak SBY, oleh Pak Jokowi tentang PKH, keluarga harapan, bansos yang bersyarat, kondisional, cash transfer segala macam. Nah sekarang kemudian ketika saya diminta ini, saya melihat Brazil sudah sukses mengentaskan kemiskinan, menyempitkan kesenjangan sosial. Tapi memang belum berhasil membuat orang miskin yang terentas itu menjadi entrepreneur. Cina beda. Pendekatannya orang miskin bukan sekedar dientaskan gak jadi miskin, tapi juga menjadi entrepreneur. Dari petani mereka dulu semua. Dari petani, dari nelayan, menjadi entrepreneur. Yes.
Itu makanya pendekatan kami adalah ingin mendorong orang miskin menjadi ekosistem entrepreneurship. Yang mana lebih bagus, Bro? Brazil bagus untuk penanggulangan kemiskinan akut dan kesenjangan akut. Di awal doang. Ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini pertolongan pertama pada kemiskinan. Ya, pertolongan pertama pada kemiskinan. Brazil bagus tuh. BLT, bansos. Oh, itu konsep Brazil ya, Bro? Itu konsep belajar dari Brazil. Ya. Banyak. Walaupun banyak menimbulkan ketergantungan juga ya. In the long run seperti itu. Ya. Kalau enggak kita segera hijrah ke pendekatan China. ala China. Pendekatan, kalau tadi pendekatan adalah afirmasi, advokasi, proteksi. Berpihak, membela, melindungi. Ya. Pendekatan ala Brazil. Ya. Untuk menanggulangi kemiskinan, memberikan pertolongan pertama pada orang miskin. Ya. Supaya tidak tenggelam. Tapi ini gak boleh terlalu lama ini. Ini gak boleh terlalu lama. Kita udah 10 tahun melakukannya. Which is good. Untuk menanggulangi. Tapi sekarang betul-betul harus mengentaskan. Mengentaskan ya, kalau tadi afirmasi, berpihak, advokasi, membela, proteksi, melindungi. Harus setelah ini selesai, sekian lama harus masuk ke pendekatan kedua. Identifikasi kantong-kantong kemiskinan, di mana alamatnya orang miskin, desanya apa, kelurahannya apa. Tahap kedua, investasi di kantong-kantong kemiskinan itu, bangun infrastruktur, investasi. Setelah itu kolaborasi. Inilah kemudian bisa migrasinya orang miskin menjadi desainer wuling. Inilah tugas seorang Budiman Sujatmiko sehingga dibuat badan baru ini. Kira-kira itu yang kami rumuskan di dalam rencana induk percepatan pengentasan kami. Itu akan menjadi master plan untuk semua kementerian dan lembaga. Dan gue pikir lo cocok banget ya. Minat lo terhadap pengentasan kemiskinan. Passion saya itu memang dari aktivis kan? Sebagai aktivis saya dulu kan saya ngadvokasi petani, konflik-konflik agraria jadi tahun 90-an. Gue dengar lo cerita gara-gara pembantu lo bunuh diri segala macam. Itu zaman sebelum TK even. Iya. Belum jadi sebelum TK. Itu ya nancep banget. Gantung diri. Ya, jadi bro, gue dukung banget. Saya dukung juga Anda terus memberikan updating tentang perkembangan terutama China. Saya udah lama nggak baca tentang China, setelah itu ya saya baca ringkasan aja. Tapi saya belajar China terutama karena memang saya mau belajar ilmu pengentasan kemiskinannya yang identifikasi, investasi dan kolaborasi. Saya fokus baca itu. Sambil juga belajar tentang perkembangan teknologinya juga sih. Ya, nggak ada masalah dong kita belajar dari orang yang sudah sukses ya. Itu pesannya almarhum Pak Taufik. Taufik Mas. Betul Mas. Beliau ngomong gini, harus belajar dari pemenang Budiman. Ya. Itu kalimat sederhana tapi nancep. Itu kakak saya bro. Ya tahu lah. Saya selalu duduk samping beliau. Iya beliau. Bapak saya lah ya, bapak semua orang lah. Bapak. Tokoh pemersatu, the real one. Dinas bangsa loh, bukan cuma di partai. Iyalah. Realitas partai. Bapak rekonsiliasi. Ya, Bapak rekonsiliasi. Boleh disebut juga Bapak rekonsiliasi. Iyalah. Beliau adalah orang yang bisa berdamai dengan siapapun. Nggak ada musuh untuk beliau. Sayangnya kan, saya kira ini menarik sekali. Beliau selalu mengatakan belajar dari para pemenang. Belajar berempati dari orang yang kalah. Tapi untuk menyembuhkan luka-luka orang yang kalah, kamu harus menang. Maka belajar dari para pemenang. Itu nasihatnya keren banget. Belajar dari para pemenang. Sederhana, tapi itu game changer untuk kepala saya. Dalam era kayak gitu ya. Lu tau gak, gue sukses saya pikir ada faktor Kak Taufik Mas almarhum. Apa dia bilang? Kalau kau ini anak orang miskin, bapakmu udah kelima. Jadi kalau kau mau sukses, carilah mentormu. Dia ngomong patron. Saya ini sama dari Palembang, bisa masuk politik masih ada patron, ada guru, ada mentor yang naik membawa naik kita. Itu saya bro. Ya, itu benar. Seperti Cina tadi. Ya. Atau pendekar silat mencari mentor kan? Sun Tzu lagi nih. Pendekar silat nyari guru. Angkat saya jadi gurumu. Sampai kayak gitu. Oke. Jadi putrinya juga tamatan. Masih kuliah baru tahun kedua. Baru tahun kedua. Enggak dia kirim ke Inggris loh. Nanti kita lihat. Gue kadang-kadang temen gue bilang ke depan belajar bahasa Mandarin aja gitu. Karena dunia akan ditentukan tidak lagi oleh Barat, Timur. Oleh Timur. Timur jauh. Oke. Thank you bro. Makasih untuk undangnya. Sampai lupa ngasih minum nih. Oh, udah santai. Iya. Oke, itu dia wawancara saya dengan Budiman Sujatmiko. Sahabat ngobrol. Kita bercanda dulu gitu. Jadi semoga kita mendapatkan banyak sekali. Ini insight-nya luar biasa. Daging semua tuh.
Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Bye bye.